kembali lagi bersama saya Mas Ulil Hidayat. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang editing video menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2019. Oke, seperti biasa langsung saja kita buka aplikasinya dan tunggu sampai aplikasinya terbuka. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana caranya untuk memotong video, memotong audio, memisahkan video dan audio, dan juga caranya untuk mengatur volume, mengeraskan atau mengecilkan volume pada audio. Nah, seperti biasa kita buka dulu, kita buat new project, kemudian di nama kita tuliskan misal tutorial 2. Kita pilih lokasi penyimpanannya, klik close, kemudian kami tutorial. Oke, select folder. Kemudian di sini sudah menggunakan Mercury Playback Engine GPU Acceleration. Di sini juga sudah HTV. Langsung saja kita klik OK. Kemudian tidak lupa kita buat sequence baru. Klik File, New, Sequence. Nah, di sini sudah menggunakan DSLR 1080 25. Kemudian kita namakan tutorial 1. Oke. Baik, kita masukkan dulu footage di sini. Caranya kayak kemarin yang sudah pernah saya bagikan tutorialnya. Nah, kemudian klik open. Tunggu sampai proses import selesai. Nah, ini sudah selesai ya guys. Selanjutnya kita akan memindahkan dari kolom project ke timeline. Nah, kemarin belum sempat saya jelaskan tentang fitur-fitur yang ada di sini. Ini namanya adalah kolom project, ya. Adalah tempat dimana kita menaruh footage atau bahan-bahan kita berupa audio, video, gambar, dan lain-lain. Nah, di sini ada dua tampilan. Yang pertama list view, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada icon view. Nah, pada menu icon view kita dapat melihat thumbnail atau tampilan dari video footage kita. Nah, di sini juga bisa kita gerakkan. Caranya tinggal kita arahkan kursor saja. Seperti itu. Nah, ketika kita berada dalam mode list view, kita dalam melihat footage kita dengan cara klik 2 kali di sebelah sini. Nah, nanti akan muncul di source di bagian sini. Ini namanya source. Nah, di sini ada tombol play stop toggle. Kita juga bisa menggunakan tombol spasi untuk memutar atau menghentikan playback atau video play. Seperti itu. Ini namanya source untuk melihat preview dari footage kita. Untuk melihat preview yang lain tinggal kita klik 2 kali, kemudian kita play. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana untuk memotong video, memisahkan video dengan audio, dan juga bagaimana caranya untuk mengeraskan atau merendahkan volume audio. Langsung saja kita drag ke timeline. Saya pertama-tama akan menggunakan yang ini. Nah, di sini bisa kita drag semuanya keseluruhan dari awal sampai akhir. Ketika teman-teman muncul pop up ya, bukan pop up kayak gini, klik keep existing settings. Nah, kalau misal belum full frame, teman-teman bisa melakukan klik kanan, kemudian scale to frame size. Apabila tidak ada tulisan ini, cari di bawah ada tombol drop down biasanya yang bentuknya segitiga, itu diklik saja, nanti teman-teman pilih yang scale to frame size. Secara otomatis akan full size kayak gitu. Nah, di sini kita bisa memotong video. Pertama-tama tentukan dulu di mana area kita akan memotong. Caranya adalah dengan menggerakkan biru-biru ini, ya. Nah,
Misal saya ingin memotong, kita pilih dulu. Oke, semisal dari sini, berarti saya dari sini saya akan potong. Caranya ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan razor tool atau shortcutnya adalah huruf C. Kemudian kita arahkan di tempat kita akan memotong. Untuk yang belakang sama saja. Nah, karena ini kembali lagi ke atas, saya tidak butuh, maka akan saya potong di sebelah sini, potong lagi. Kemudian jangan lupa untuk kembali ke mode selection tool. Ingat, kembali ke mode selection tool dan jadikan hal itu sebagai habit. Kemudian kita hapus. Caranya adalah tekan delete pada keyboard. Nah, di sini juga sama. Maka yang kita dapatkan adalah video potongan ini. Lalu kita tarik saja ke awal. Ayo gini. Itu adalah salah satu cara untuk memotong video. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh lagi. Kita undo terlebih dahulu. Kita pergi ke arah di mana kita akan memotong. Kemudian kita bisa menggunakan shortcut Ctrl plus K, Ctrl K. Nah, nanti akan secara otomatis terpotong. Kemudian kita arahkan lagi, lalu tekan Ctrl K. Nah, akan terpotong lagi. Kemudian kita bisa delete bagian yang tidak kita perlukan atau yang ingin kita buang. Nah, kemudian di sini kita taruh di pojok. Nah, seperti itu. Itu sudah dua cara. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman bisa juga ketika teman-teman ingin membuang awalan atau akhiran dari sebuah video, teman-teman bisa tentukan area di mana teman-teman ingin motong. Kemudian teman-teman bisa geser saja. Caranya adalah dekatkan kursor ke ujung timeline. Nah, pastikan kursor sampai berbentuk panah berwarna merah, ya. Lalu tarik saja sampai ke area yang kita inginkan untuk potong. Nah, secara otomatis nanti akan terpotong. Nah, ketika kita sudah memotong video seperti ini tidak berarti bahwa video yang kita potong itu hilang selamanya. Kita bisa memunculkannya kembali. Caranya adalah kita dekatkan kursor sampai berwarna merah, ya, dan ikonnya berubah menjadi panah seperti ini. Kemudian kita tekan dan tarik. Nah, cara kembali lagi seperti semula. Begitu teman-teman caranya. Nah, ini kita potong, Ctrl K. Nah, kemudian kita bisa juga memotong dari sini, dari kolom source. Caranya adalah ini akan saya hapus dulu. Nah, sebelum teman-teman pindahkan ke sini, teman-teman klik dua kali footage yang teman-teman ingin potong. Kemudian teman-teman arahkan di mana kira-kira teman-teman akan memotong. Kemudian teman-teman pakai mark in di sini untuk menandai awal video kita. Kemudian taruh misal di sebelah sini, taruh mark out. Nah, ini untuk menandai akhir dari video kita. Kemudian teman-teman bisa drag and drop. Nah, dari sini tarik ke sini lalu lepaskan. Pilih keep existing setting, kemudian di kanan scale to frame size. Nah, secara otomatis nanti akan mendapatkan video yang sudah terpotong. Di sini juga ada fitur drag video only dan juga drag audio only. Drag video only adalah ketika teman-teman ngedrag, nah nanti di sini hanya yang ikut hanya videonya saja. Ketika teman-teman pilih drag audio only, maka yang ikut adalah audionya saja. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya untuk memisahkan video dan audio. Caranya yang paling mudah adalah teman-teman klik kanan, kemudian pilih unlink. Cara sudah terpisah. Nah, ini berfungsi untuk memisahkan audio apabila teman-teman kira-kira tidak butuh audio. Nah, teman-teman bisa pilih audionya, kita seleksi dengan cara klik satu kali, nanti akan berwarna putih, kemudian delete. Atau kalau teman-teman nggak butuh videonya, teman-teman bisa seleksi yang video, kemudian delete, begitu. Nah, setelah kita sudah pisahkan, saya ingin memberikan sedikit contoh
untuk mengeraskan suara. Caranya adalah teman-teman bisa klik kanan, kemudian di sini ada audio gain, lalu klik, kemudian di sini ada adjust gain bay. Misal kita tambahkan angkanya, maka suaranya akan semakin keras. Kalau kita turunkan angkanya atau sedikitkan angkanya, akan semakin kecil. Nah, sini coba kita perbesar. Nah, di sini ada audiometers, yaitu tampilan untuk mengukur seberapa keras suara yang dihasilkan. Nah, suaranya sampai sini. Coba kalau kita kecilkan suaranya, audio gain, kemudian di sini kan tadi sudah 8 ya, kita kurangkan coba -8. Nah, lalu kita play. Nah, ini suaranya lebih rendah daripada yang tadi. Untuk menghilangkan kita coba -14. Nah, suaranya segini. Itu salah satu cara untuk mengecilkan suara. Nah, langkah yang kedua atau cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan ini kita tarik dulu ke bawah. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada garis, ada volume level. Ketika teman-teman turunkan ya, di sini ada -8,42 dB atau di situ. Kayaknya segitu. Nah, itu maka suara yang dihasilkan semakin lirih. Kalau misal garis ini kita naikkan, maka suaranya akan keras seperti itu. Itu adalah cara yang kedua. Atau teman-teman juga bisa mengaturnya di efek control. Di sini ada kolom efek control. Fungsinya adalah untuk mengatur efek yang ada pada audio ataupun pada video. Di efek kontrol pada video ada motion, ada position, yaitu untuk mengatur posisi. Yang sebelah kiri untuk geser kanan kiri, yang sebelah kanan untuk menaik turunkan video. Nah, di sini ada scale atau untuk mengatur ukuran video. Nah, itu. Di sini ada rotation untuk memutar video. Kemudian di sini ada opacity untuk mengatur transparansi dari video. Cara mengaturnya adalah tinggal diklik kiri kemudian geser saja, geserkan mouse teman-teman. Nah, ketika geser ke kiri akan semakin sedikit dan akan semakin transparan. Gitu. Kemudian di efek kontrol audio ada volume. Nah, ini levelnya bisa kita turunkan. Kita nonaktifkan dulu toggle animation. Di sini toggle animation ini ketika berwarna biru itu artinya aktif untuk menganimasikan pengaturan atau efek kita. Nah, ketika kita turunkan gini, nanti akan semakin kecil suaranya. Kalau kita naikkan desibelnya, kita geser ke kanan yang menjadi 6 desibel, nanti suaranya akan semakin keras seperti itu. Itu adalah untuk mengatur volume. Nah, bagaimana sih caranya untuk menganimasikan volume atau caranya agar volume yang awal itu lebih besar, kemudian kesini nanti volumenya rendah, kemudian nanti tinggi lagi, akan saya jelaskan kembali di tutorial selanjutnya. Untuk tutorial kali ini saya rasa cukup karena kita terbatas oleh waktu. Selamat belajar dan jangan lupa untuk tingkatkan kemampuan kalian. Praktik kalau di rumah ada laptop, kalau tidak ada ya berarti teman-teman tinggal lihat saja tutorial dari saya. Jangan sampai kelewatan untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila penjelasan dari saya terlalu cepat atau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.